Puluhan rumah warga di Kabupaten Poso retak setelah terjadi gempa dengan magnitudo 6,6. Sejumlah warga terluka akibat terkena reruntuhan bangunan. Kepala Pusat Data BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan selain rumah retak, gempa juga mengakibatkan retakan tanah yang mengeluarkan lumpur dan bau belerang. Menurut BPBD setempat, wilayah Lore Utara Timur merupakan wilayah yang mengalami kerusakan terparah. Pendataan dampak gempa hingga saat ini terus dilakukan. Gempa berkekuatan 6,6 skala Richter terjadi Senin malam dengan kedalaman 10 km. Gempa terjadi di 38 km barat Laut Poso. Hingga saat ini sudah terjadi 14 kali gempa susulan dengan intensitas yang mengecil. Kita tersambung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, selamat siang. Pendataan terus dilakukan. Bagaimana Pak informasi terakhir kondisi Poso saat ini? Ya, memang pendataan masih terus dilakukan dan berdasarkan laporan sementara dari BPBD Poso, dilaporkan 5 orang luka berat, 16 orang luka ringan, 170 orang mengungsi di desa Sedoa, kemudian kerugian material meliputi 164 rumah rusak berat, 86 rumah rusak ringan, kemudian juga fasilitas umum mengalami kerusakan seperti 18 unit fasilitas umum meliputi sekolah maupun rumah ibadah mengalami rusak berat dan 7 unit rusak ringan. Dan pendataan masih terus dilakukan, mengingat ada 170 pengungsi, maka BPBD mendirikan tenda pengungsian beserta dengan dapur umum. Kemudian pendataan tadi sudah terus disampaikan untuk di wilayah Napu, penanganan melibatkan Polsek Napu dan personil dari Sektor 4, Operasi Tinombala. Kemudian di wilayah Poso, pesisir utara, penanganan melibatkan Polres, Polsek, dan personel Sektor 1, Satgas Tinombala. Untuk wilayah Poso pesisir dan kota, penanganan melibatkan Polres, Polsek, dan Brimobda dari kepolisian. Sehingga dalam hal ini pendataan masih terus dilakukan. Secara umum kondisi normal, masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Memang tadi dikhawatirkan akan ada gempa-gempa susulan. BMKG telah menyampaikan 14 kali gempa susulan meskipun dengan intensitas yang semakin menurun secara fluktuatif. Pak Sutopo, ada puluhan rumah yang mengalami rusak ringan dan rusak berat. Apa himbauan dari BNPB, Pak? Anda mengatakan aktivitas sudah berjalan dengan normal, tapi ada kekhawatiran bangunan yang ditempati warga ini tidak aman lagi. Iya betul. Jadi dalam hal ini kami selalu menyampaikan, mensosialisasikan pada masyarakat. Ketika ada gempa dan sebagainya, masyarakat merespon keluar rumah sebelum masuk atau setelah tidak ada gempa. Mereka kita minta untuk melakukan pengecekan rumah. Jangan sampai ada kerusakan-kerusakan, mereka tetap berada di dalam rumah. Sehingga dalam hal ini masyarakat mengecek kalau kondisinya memang parah, kondisi rusak parah, maka kita merekomendasikan untuk sementara tidak melakukan aktivitas di dalam rumah. Dan kalau kita melihat kondisi wilayah Poso yang gempa ini yang dipicu oleh zona Graben Palolo atau sesar Palolo, ini sebenarnya sudah berulang kali kejadian. Kalau kita melihat kejadian tahun 1977, kemudian 1995 yang menyebabkan 26 orang luka-luka dan 115 rumah rusak, kemudian tahun 2005 juga terjadi kembali, tahun 2012 juga terjadi 6,2 skala Richter yang menyebabkan 5 orang meninggal, 94 luka-luka, dan 1.626 rumah rusak. Artinya memang wilayah Poso rawan tinggi dari gempa bumi. Sehingga dalam hal ini building code yang kita rekomendasikan, kita himbau agar pemerintah daerah betul-betul menerapkan building code terkait dengan pembangunan rumah, baik rumah penduduk maupun bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian bangunannya tahan gempa dan dapat mengantisipasi kerugian atau korban yang disebabkan oleh gempa. Oke, Pak Sutopo, terakhir selain rumah, ada retakan tanah juga yang dilaporkan oleh BPBD setempat dan mengeluarkan bau belerang dan juga lumpur. Apakah berbahaya bagi warga? Ya, halo. Pak memang Sutopo? kami dapat laporan. Halo. Iya, silakan Pak. Kami memang dapat laporan, memang ada retakan dan bau sulfur di sana.
Namun demikian berdasarkan laporan dari BPBD dan aparat setempat kondisinya tidak terlalu membahayakan. Ini adalah suatu hal yang alamiah, memang ketika terjadi longsor seringkali keluar gas-gas dalam perut bumi, namun tidak terlalu membahayakan. Dan kerusakan ini memang terfokus di 5 kecamatan di wilayah Poso, meliputi wilayah Lore Utara Timur, wilayah Kota Poso, wilayah pesisir, wilayah Poso pesisir utara, dan wilayah Kecamatan Lagi. Sehingga tim masih terus melakukan pendataan di 5 kecamatan tadi yang terdampak paling parah. Oke, baik. Kepala Pusat Data BNPB Sutopo Purwonugroho, terima kasih Pak informasi Anda.